Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman penonton semua, kita di sini akan memaparkan materi tentang gelombang transversal. Nah, sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena tidak kenal maka tak sayang. Dimulai dari saya dulu ya. Saya Kresna Raka Satria Herdian. Halo, kenalin nama aku Aliza Irina. Saya Fatih Nugroho. Saya Fali Gerinda. Oke teman-teman, karena kita udah perkenalan, kita langsung lanjut aja ya membahas materinya. Oke teman-teman, jadi di sini aku bakal ngejelasin konsep dan definisi dari gelombang transversal itu sendiri. Jadi apa sih gelombang transversal itu? Jadi gelombang transversal adalah gelombang yang arah osilasinya atau getarannya tegak lurus terhadap arah perambatan energi. Untuk contoh, cara pergerakannya ada di sebelah kanan sini ya teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Jadi mekanismenya itu, jika energi merambat ke arah kanan, maka partikel medium bergerak naik dan turun. Contohnya seperti ini ya teman-teman, dia akan bergerak naik dan turun. Selanjutnya, gelombang transversal membentuk pola puncak dan lembah. Cahaya adalah contoh gelombang elektromagnetik transversal. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat gelombang. Nah, yang pertama itu sifat gelombang itu ada arah getar tegak lurus, arah rambat. Nah, arah getar medium naik turun biasanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Atau di sini kasusnya ke kanan karena di sini kan ada tali digerak-gerakin dari sebelah kiri. Nah, itu kan arah rambatnya itu kan bakalan geraknya itu kan ke kanan. Berarti arah rambatnya ke kanan. Nah, yang kedua itu memiliki puncak dan lembah. Nah, gelombang sendiri itu ada puncak, yaitu yang titik tertinggi dari suatu gelombang, dan lembahnya itu titik terendah dari suatu gelombang. Nah, di antara puncak dan lembah ini ada amplitudo. Amplitudo yang ini yaitu selisih setengah dari selisih antara tinggi titik puncak sama lembah. Nah, amplitudo. Nah, terus ada juga panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu yang meliputi lewat satu puncak sama satu lembah. Jadi satu gelombang itu kurang lebih itu dari titik O sini sampai ke sini. Nah, yang ketiga itu dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Nah, saat gelombang mengenai penghalang, gelombang akan dipantulkan kembali. Kan kayak di sini kan ada gelombang datang, ada gelombang pantul. Nah, di sini ada penghalang. Nah, di sini kayak ada gelombang, karena di sini ada penghalang, jadinya gelombang itu mantul. Nah, yang keempat itu dapat mengalami pembiasan atau refraksi. Nah, gelombang ini berubah arah dan panjang gelombangnya itu saat berpindah ke medium yang berbeda. Nah, di sini ada gelombang yang nunjukin arah rambatnya. Nah, di sini ada medium 1, ada medium 2. Nah, kelihatan kan kalau gelombangnya itu agak-agak berubah arah gitu. Dari yang kayak gini jadi yang kayak gini. Nah, yang kelima itu dapat mengalami interferensi. Nah, interferensi ini dibagi jadi dua, yaitu interferensi konstruktif atau saling menguatkan. Nah, jadi maksudnya menguatkan di sini itu amplitudo resultannya itu lebih besar. Nah, terus yang kedua itu ada interferensi destruktif. Nah, maksudnya itu amplitudo resultannya itu lebih kecil sehingga gelombangnya itu melemah dan menghilang. Nah, yang keenam itu dapat mengalami difraksi, di mana gelombang dapat membelok dan menyebar saat melewati celah sempit. Nah, di sini kan kayak misalnya ada gelombang air. Nah, di sini ketika gelombang airnya itu lewatin celah sempit, itu bakalan nyebar gelombangnya kayak gini. Nah, yang ketujuh itu dapat dipolarisasi. Nah, getaran gelombang bisa dibatasi jadi satu arah tertentu menggunakan polarisator, atau ini tuh sifat khas gelombang. Nah, yang selanjutnya adalah formula dan keterangan.
atau sini ada rumus dari formula dari gelombang transversal. Rumus yang pertama itu V sama dengan lambda dikali F, dan rumus yang kedua itu V sama dengan lambda dikali T. Untuk keterangan rumusnya sendiri adalah V sama dengan cepat rambat gelombang, sedangkan lambda itu panjang satu gelombang, frekuensi itu F itu frekuensi atau jumlah gelombang, dan T adalah periode atau waktu satu getaran. Yang selanjutnya adalah contoh dalam kehidupan nyatanya. Contoh yang pertama itu contoh gelombang transversal dalam kehidupan nyata itu yang pertama ada reak air. Contoh itu sebuah batu dijatuhkan ke dalam air, itu menghasilkan sebuah gelombang. Nah, gelombang itu adalah gelombang transversal. Arah getar partikel airnya itu tegak lurus atau naik dan turun, dan arah rambat gelombang itu mendatar ke samping. Yang kedua ada sinyal radio, di mana medan listrik dan medan magnet bergetar saling tegak lurus, dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Yang ketiga adalah S-wave atau secondary wave, di mana pada gempa bumi dari gempa bumi itu terjadi yang namanya gelombang transversal, di mana arah rambat gelombangnya berbentuk S. Partikel batuannya itu bergetar naik turun, gelombangnya merambat mendatar ke samping, dan gelombang S itu tidak dapat merambat melalui zat cair. Untuk rumus dan contoh dalam kehidupan nyatanya itu saja. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai anatomi dan struktur yang ada di gelombang transversal. Oke, langsung saja kita masuk ke poin materinya, ya teman-teman. Jadi di sini tuh bisa kita lihat dari anatomi dan struktur gelombang transversal sendiri. Jadi di mana anatomi dari gelombang transversal sendiri itu membentuk suatu gelombang yang dimana titik tertinggi suatu gelombangnya disebut sebagai puncak. Nih di sini ini adalah titik tertinggi, dan titik terendah disebut sebagai dasar atau lembah. Nah, ini lembah, teman-teman. Nah, jadi dalam suatu gelombang transversal itu terdapat satu buah puncak dan juga satu buah lembah, teman-teman. Nah, jadi ada juga panjang gelombang. Jadi panjang gelombang itu adalah jarak antara satu puncak ke puncak berikutnya. Jadi satu gelombang itu disebutnya dari sini ke sini. Jadi dinamakan sebagai panjang gelombang. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Sebuah gedung bertingkat dianalisis terhadap pengaruh gelombang gempa transversal. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa gelombang gempa memiliki panjang gelombangnya itu 4 meter, dan frekuensinya itu 150 Hz. Nah, yang ditanyain dari soal ini adalah cepat rambatnya, teman-teman. Cepat rambat gelombang. Jadi gimana sih cara nyelesainnya? Gampang aja nih. Jadi rumusnya cepat rambat gelombang itu adalah panjang gelombang dikali sama frekuensi. Nah, jadinya tinggal dimasukin aja. Jadi panjang gelombangnya itu 4 meter dikali frekuensinya 150 Hz. Jadi hasilnya 600 meter per second. Gitu, teman-teman. Oke, WhatsApp teman-teman. Jadi di sini kita akan mengerjakan mengenai soal gelombang transversal pada fisika terapan. Jadi di mana kita ada contoh soal di mana soalnya itu dalam pemilihan jembatan gantung, teknisi mendeteksi getaran transversal pada kabel utama akibat angin. Jadi jika gelombang merambat sepanjang kabel dengan panjang 15 meter dan frekuensi 2 Hz, kira-kira berapa cepat rambat getaran pada satu jembatan tersebut. Jadi untuk konsep rumusnya sendiri kita menggunakan V sama dengan lambda dikali F, di mana lambda sendiri adalah panjang si gelombang yang merambat, dan juga untuk F itu frekuensi gelombangnya. Jadi langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan 15 dikali 2 dengan hasilnya 30 meter per second. Sekian, teman-teman.